Jadi, terkait agregator ya, kita kan percaya sebenarnya saat ini tuh, bukannya kita nggak bisa ngerjain sendiri ya, pada dasarnya kan sekarang tuh udah ada beberapa layanan-layanan lah ya, dari website seperti kayak DistroKid, TuneRetro gitu ya, ataupun mungkin platform-platform yang lain lah gitu kan. Nah, kalau kita ngurus sendiri dengan biaya keanggotaan yang sebenarnya juga menurut hemat saya sih terjangkau gitu ya, itu bisa juga, iya. Apalagi kan enaknya kalau kita yang ngurus sendiri, memang kalau saya lihat itu feature-feature dari apps desktop atau, layanan yang mereka sediakan itu biasanya lebih komprehensif. Karena, saya pernah ngelihat sih, maksudnya yang teman ngurus sendiri gitu kan, dia bayar paling mungkin cuma sekitaran $30 ya per bulan gitu kan, atau $20 tergantung platform dan layanan yang mana. Mereka juga ternyata menyediakan layanan-layanan untuk pitching langsung ke pihak label. Itu yang agak di agregatornya, di desktopnya itu. Dan itu nggak terbatas untuk playlistnya gitu loh Bang. Gitu. Tapi juga bisa untuk ke penyedia layanan lain. Karena layanan lain tuh pihak ketiga. Misalnya scoring film gitu loh. Terus saya nggak tahu juga ya, film, video game, jingle gitu loh. Ada. Dan layanan yang ada itu terhubung juga dengan aplikasi platform lain. Contohnya kan kalau anak-anak sekarang tuh sukanya pakai Discord ya. Kalau sekarang Discord kan komprehensif banget lah. Mungkin kalau zaman kita dulu kan tahunya paling multiply atau blog atau iya. Kalau ini tahunya Winem sih. ya, tahunya Winem gitu kan. Saya juga kaget gitu loh. Karena sekarang kan sebenarnya juga kalau yang paling umum dan gratis juga untuk digunakan kan biasanya kita pakai Spotify gitu loh. Nah, apa hubungannya sama si pihak agregator ini? Karena kan di zaman teknologi sekarang, agregator itu punya akses secara eksklusif gitu ya. Dalam hal ini adalah infrastruktur streamingnya, ya kan. Terkadang nilai positifnya adalah kalau misalnya kita bisa meraih si agregator ini dan merekanya juga sangat ngurusin kita, biasanya untuk mendistribusikan musik ini ke target marketnya biasanya akan lebih terukur dan teruji juga. Karena enaknya sekarang kan algoritma itu kayak udah tercipta ya, maksudnya kita pengen dengerin sama orang-orang denger metal gitu kan, data-data demografinya juga lebih jelas. Tantangannya dari agregator. Iya, dan saya juga ngelihatnya kayak gini, makanya saya juga banyak melihat kadang ada beberapa band misalnya di streaming platform tuh dia bisa jutaan gitu loh playnya gitu, tapi saya sendiri nggak tahu band apa ini gitu kan. Tapi kalau ngeliat dari situ bagus, tapi ngeliat di lapangan gimana? Nah begini, kenyataannya memang wajar ya, maksudnya gini, agregator itu kan juga pasti apalagi kalau kita kerjasama sama pihak ketiga ya, mereka kan punya resource karyawan juga terbatas, sedangkan misalnya bandnya udah 1.000 lah atau 10.000 gitu kan. Mereka juga setahu saya sih yang saya lihat, kalau misalnya band kita memang bisa kasih, maaf ya kalau bicara angka gitu ya, bukan berarti itu yang benar, kan seni subjektif. Cuma kalau misalnya angka dan view-nya itu bagus, biasanya si pihak agregator yang besar ini juga akan kontak artisnya sih. Untuk dia bisa bikin suatu campaign atau sebuah konsep ya atau movement yang bisa meraih si pihak yang lebih luas. Karena waktu saya ada meeting sama ada salah satu adalah teman ya, maksudnya teman dari sebuah major label gitu, saya juga baru tahu ternyata banyak dari si major label ini mereka juga ada kayak kontrak B2B gitulah. Ya kan, jadi suka nggak suka kan kadang kita juga kalau mau ngedenger artis gitu kan sekarang banyak lah, saya contohkan mungkin Spotify aja ya, agak mengkerucut gitu. Ada kayak yang namanya itu New Music Friday atau Mosing bernyanyi atau Cadas bergema atau apa gitu ya. Suka nggak suka, pada saat misalnya si artisnya ini ditaruh di atas playlist paling atas, itu hitnya mereka itu pasti akan tinggi banget. Karena baru mulai playnya itu kan langsung pasti bandnya dia kan yang pertama. Itu berdasarkan apa? Supaya bisa di atas. Nah, itu yang saya rasa saya nggak punya kapabilitas sih Mas untuk menjawab itu. Karena yang saya tahu, dari pihak Spotify itu kan mereka punya perwakilan. Di Indonesia juga mereka punya perwakilan. Nah, mereka juga punya kurator kan. Kurator yang kemudian akan menilai apakah bandnya kamu ini layak nggak untuk ditaruh di paling atas. Karena kan nanti bukan berdasarkan streaming dia nyalanya atau downloadnya. Itu mungkin salah satu faktor juga, Mas. Itu juga salah satu faktor. Jadi cuma kan masalahnya ya saya juga harus jujur ya. Maksudnya saya belum pernah melihat
faktor-faktor atau parameter apa aja nih yang ngebuat mereka bisa menentukan siapa nih yang jadi covernya, ya kan? Karena kan yang jadi covernya itu akan impact ke exposure bandnya kan, ya kan? Ya kan? Karena ditulis kan bandnya siapa, covernya siapa, gitu kan? Dan band-band yang udah masuk ke playlist yang notabene juga followernya ratusan ribu atau bahkan jutaan, itu dia akan bisa bikin hit ibarat kata tuh 5.000, 10.000 atau mungkin ratusan ribu hanya dalam waktu yang singkat gitu loh. Nah itu kembali ya, dan saya belum tahu nih kalau dari teman-teman yang bikin acara, saya juga belum tahu apakah mereka melihat sebuah konsep itu juga. Tapi yang saya lihat selaku penikmat musik awam ya secara umum, kemarin kan ada banyak lah acara-acara apa ya kayak festival yang mungkin didengar secara halayak luas lah gitu kan. Banyak dari band-band yang saya lihat yang kadang saya juga nggak tahu nih artisnya siapa gitu kan. Tapi pas saya cek, wah memang angka hitnya kenceng gitu loh. Ambil contoh lah ya, misal ya gitu kan, saya udah agak tua nih. Saya nggak tahu band namanya Reality Club misalnya, ya kan. Saya juga ya mungkin kurang tahu, tapi kan pasti banyak anak-anak yang sekarang tahu gitu kan. Nah, saya kaget sih, mereka ternyata punya hit ratusan juta gitu kan. Dan ternyata ya mereka memang terbukti banyak mengheadline ini kan, mengheadline acara-acara besar, event-event besar gitu loh. Bahkan mereka udah bisa bikin movement karena mereka punya exposure gitu loh. Kayak mereka ada kayak protes, kayak kemarin saya dengar kan mereka kayak belum mau manggung di acara yang ini karena ini. Untuk di Amerika itu. Ya karena itu gitu kan. Jadi ya mereka memang punya angkanya, punya numbersnya, dan saya yakin juga itu kan nggak dibangun dalam semalam ya gitu loh Mas. Jadi but anyway, maksudnya saya rasa, saya setuju, maksudnya kita tetap harus bikin rilisan fisik ya, karena jujur aja serunya beda. Kita pegang CD, pegang vinyl, pegang tuh, serunya tuh beda lah gitu kan. Cuma di lain sisi, kalau kita melihat dari kacamata bisnis, ya memang idealnya mungkin kalau bisa sih online-nya juga jalan gitu loh. Maksudnya kan, ya pasti kan kalau online-nya jalan, exposure-nya jalan, ya teman-teman kan pasti bisa pikirin juga untuk apa ya, ngembangin produk turunannya, merchandise-nya gitu loh. Bukannya kita mencari profit ya gitu loh. Ya itu kembali lah ke bandnya, maksudnya apakah dia profit oriented atau tidak gitu loh. Cuma maksudnya kalau misalnya ada cash flow masuk gitu kan, dan di mana juga bisa dikelola sama si bandnya dengan baik, mereka juga bisa bikin produk-produk pendukung lainnya untuk bikin bandnya jadi sustain gitu kan. Dari sisi lu tuh, nah dari sisi lo digital atau memang yang memang lu berkarya dengan secara real? Kalau gua sih sebenarnya lebih suka yang fisik real gitu. Kalau gua pribadi, sebelumnya soalnya juga gua ngeroots juga kan di band sebelumnya ada juga ngeroots, ya lebih asik aja gitu maksudnya kalau karena kan sudut pandang kan dari segi untuk digital kan memang banyak yang kurang mengerti. Iya. Tapi kadang ya contoh ada singkat lah satu band yang memang mereka jago mainnya bagus, tapi nggak ngerti digital, nggak ngerti. Akhirnya gue inin dia akhirnya mau, dan semoga nggak ketemu sama orang yang salah. Itu panjang lebar gak tinggi. Makanya lebih enak mana ya lu sebagai anak band lu memang berkarya secara memang berkarya dengan memang ya kalau dia dari dulu kan ya jalur memang yang fisik tuh nggak ada matinya. Betul. Kan beda undang sekarang kan berganti-ganti kan. Betul. Itu kan menyambung nanti kan nih gimana lu punya band atau lu maunya gimana. Apalagi kan sekarang ada band baru, gue bingung ada area. Lu gimana nih? Lu udah lihat tuh video-video tuh live session. Iya. Dengan si band tuh. Oke sih secara untuk musiknya apa metal aneh. Iya, metal aneh. Betul. Metal aneh. Ada ini. Oke sih vokalnya. Dari lu gimana sebagai anak band ini? Ya apa kayak ngikutin zaman aja sih kalau gua, karena sekarang lebih condong banyak digital kan. Lagi tren kayak ya tren-tren di Instagram, TikTok gitu lagi gitu kan. TikTok apalagi powerful banget soal sekarang. Dikit-dikit FYP segala macam viral gitu. Gua awal masuk juga targetnya mau ke situ biar dikit-dikit viral gitu. Sebenarnya awalnya juga kan awalnya emang diajakin karena ini band meme, memang gitu. Band meme gitu loh. Jadi dan gue juga
bekerja di industri kreatif yang ngerjain meme juga awalnya dulu. Begitu karena wah meme cita-cita lu terwujud ya. lebih tinggal viralnya belum. lebih ke apa ya? Menyalurkan aja sih. Wah, pas nih buat nyalurin yang aneh-aneh aja gitu jadinya. Berarti 12 lagu udah lu disalurin kan lewat mainan lu semua lah. Ya kan? Iya, 12 lagu ya kan, itu tahun berapa? Dari Oktober 2020 sih kita pertama kali rilis lagu. Rilis 12 lagu itu udah tahu arahnya mau kemana? Atau memang lagi menjajaki kemana perginya nih? Atau mau kemana nih arah jalannya gitu? Ya yang agak unik sih dari si Arya itu saya nggak tahu ya Mas, itu Mas saya lihat kemungkinan besar dia akan terus berevolusi gitu loh soundnya gitu ya. Nah cuma balik lagi yang tadi sih gitu loh. Tadi kan kita udah bicara misalnya positifnya ya. Kalau digital itu kan pasti kita nyebarin karya akan jauh lebih mudah, jauh lebih simpel gitu kan. Tinggal yang terpenting kita bisa pitching. Nah itu kan ada aplikasinya juga tuh, ada tahapan yang harus diikuti. Kadang bisa dapat, kadang bisa enggak. Kecuali yang bandnya udah gede ya. Biasanya sih kadang ada katanya sih saya dengar dari pihak label atau dari pihak digital platform itu bisa jadi mereka akan kontak duluan. Band gede itu band gede namanya atau karyanya yang gede? Kemungkinan sih yang saya lihat ya, ujung-ujungnya sih pihak Spotify lah misalnya atau digital streaming lah ya. Taruh sebelum ada digital, itu didata dari sisi mana sih? Band gede namanya atau gede lagunya? Oke, gini sebenarnya kan yang harus ngejawab ini apa ya, praktisi pasar di industri musik lah ya, harusnya ya secara spesifik mungkin pihak yang berinvestasi untuk dia nyetak karya inilah, karena kan pasti nyetaknya pasti mungkin berapa puluh ribu, berapa ratus ribu besar-besaran lah, kan. Ya kan besar-besaran itu kan uang ujung-ujungnya kan gitu loh, tanpa ada kepastian ini bisa laku atau enggak gitu kan. Ya sebenarnya itu terjadi di semua industri sih gitu kan. Nah cuma kan kadang-kadang kan kalau definisinya mungkin kalau dulu yang saya lihat sih biasanya yang dilihat apakah jumlah penjualannya itu agak bagus. Kalau yang saya lihat ya maksudnya kan banyak lah yang musisi-musisi senior udah jauh lebih udah terkenal banget lah gitu ya. Dulu itu kan kayak dibilang katanya kalau nggak salah ada hitungan harus laku 60.000 kopi dulu nih. Kalau enggak mereka akan pihak label, pihak investor akan berpikir untuk lo bisa nyetak lagi nih untuk batch-batch selanjutnya gitu kan. Ya kan, atau ada tahapannya lah, ada hulu kala ya mungkin tahun 90-an gitu kan. Nah kalau sekarang saya lebih melihat definisinya, kalau saya ngobrol sama anak-anak kekinian ya, maksudnya mereka itu biasanya kayak menghitung akumulasi total dan dihitung dari platform apa dan dihitung juga data-data demografinya. Asalkan misalnya angka itu cukup dan mereka sudah bisa prediksi ini band bisa dijual atau ini artis bisa dijual, si pihak investornya itu tuh pasti mau untuk menyalurkan dana gitu loh. Penjualannya itu berdasarkan lagu atau berdasarkan nama? Kalau saya lihat sekarang mungkin lebih ke arah nama ya. Nama viralnya. Iya, itu yang agak unik gitu loh. Karena ambil contoh gini ya, maksudnya saya melihat di komunitas-komunitas yang maaf ya, maksudnya kayak influencer lah atau apa gitu ya. Ya kalau karya kan itu subjektif lah, siapa yang suka lah sesuai dengan audiensnya ya. Tapi kalau misalnya mereka punya 1 juta follower gitu ya, misalnya satu platform gitu kan ya. Terus habis itu ternyata di platform yang ini juga engagementnya bagus, ininya bagus gitu. Kecenderungannya orang lebih mau nginvest gitu loh ke situ. Karena kan kalau dahulu kan yang saya dengar kan setiap satu lagu itu biasanya udah dibudgetin 500 juta lah. Misalnya gitu kan dahulu itu buat artis mainstream sih gitu kan, dan itu wajar karena kan pasti pertama-tama kan harus ada kampanye ya kan, ada apa sih roadshow, radio show, dia juga tentunya kan harus ngebayar teman-teman rekan-rekan yang ngebikin produk turunannya lah, event di acara ataupun juga mereka juga harus bikin kayak promo kit ya kan, mulai dari banner, poster dan lain-lain sebagainya lah gitu. Kalau keren itu, keren itu area. Mau kemana lagi tahun ini? Iya. Keren itu mau kemana lagi area tahun ini? Ya tahun ini sih kita akan ini ya, udah ada beberapa rencana lah gitu. Nah tapi sorry yang terakhir sih cuma penutup doang. Satu hal mungkin yang saya perhatikan yang dibicarakan dari teman-teman juga ya, terutama yang udah lumayan namanya membumbung lah gitu kan. Saya juga kenal dari bandnya.
masih dibentuk bahkan masih rekaman bareng gitu kan. Ya dia bilang salah satu hal yang paling utama dari sisi bisnis streaming ini adalah profitnya atau revenue yang kecil sekali dibandingkan dengan penjualan fisik gitu loh. Ya itu dari segi bisnis. Iya dari segi bisnis karena ya mereka bilang kan bahkan ada satu teman lah ya dia punya band yang mungkin didengar anak-anak kekinian lah ya namanya udah kemana-mana dah udah sampai jadi di iklan gitu kan dia sendiri bilang gue tuh terpaksa harus kadang cari revenue lain gitu ya ada side hustle lain gitu loh karena jujur aja dari royalti yang sebelah sini itu begitu udah masuk kan biasanya macam-macam agregator juga beda-beda term pembayaran ya ada yang kuartal semester ada yang tahunan gitu kan itu nggak nutup gitu loh mas ya kan mereka sih emang tapi memang mereka fair-fairan ya maksudnya angkanya itu segini yang jujur kalau misalnya kita nyetak fisik ibarat kata tuh penjualannya itu bisa berkali-kali lipat gitu loh mas dibandingkan dengan revenue yang didapat dari streaming itu. Iya gitu intinya loh. fisik tuh ya ada kayak gini nih pajangan tuh. Iya iya. Ya selalu ada. Kalau digital kan gitu doang. Gitu doang iya. Ya mungkin langkahnya tuh bisa ya kalau gue lihat sih dua sisi harus dijalanin lah. Betul. Ini nggak tahu gue penasaran tuh ya apa lagunya tuh ada tuh satu lagu yang asik sih memang ribet tuh tapi gue pikir video klip dia nanti bakal keren sih nanti mungkin ada penelitian nggak tahu selanjutnya tuh nanti mana dari playernya gue nggak tahu dah tuh gimana buat selanjutannya karena harus ditata yang bener ya nggak sih Betul. Nah tanahnya seperti kayak gimana itu kan kita nggak ada yang tahu tuh betul. Nah itu yang kembali ke rencana selanjutnya. Coba ya, Ence dulu. Cek rencana selanjutnya cek. kayak Once aja. Iya. Once. Ini kan mau masuk kuartal kedua nih apa yang memang lu nah dari band itu ada nggak ya memang satu otak satu pikiran semua sama atau memang kadang-kadang kan satu orang wah ini mau gini nggak gini kadang benturan ya sering juga benturan sebenarnya lebih sering benturan nyikapinnya untuk bisa sama ya biasanya kita nyari jalan tengahnya juga pasti solusi biar kita win-win solution aja gitu. Makanya ini mau ngapain lagi? Oke, kalau video klip atau mau bikin karya? Paling untuk apa? Jangka pendek ya kita mau nyari gigs dulu paling. Awalnya itu paling. Kalau untuk kayak video klip diusahain sih sebenarnya. Karena budget juga kan. Budget produksi gitu. Ya, paling strateginya memang yang lo jalanin kan ya. Betul. Jadi memang strategi kita awal mula tuh kita terakhir kali meeting agak serius kan di Desember yang lalu. Kita tadinya kepengen push konten tadinya awal mulanya gitu loh ya di tahun ini. Tapi kan kenyataannya ternyata wah memang anak-anak juga sibuk gitu ya. Dan kemudian itu kembali belum berjalan tapi kita dari tahun ini aja kita udah rilis 2 single baru gitu kan. Nah nextnya itu kita kembali ke rencana yang sebenarnya udah diwacanakan dari 2022. Kita kepengen tuh bikin ikut gigs gitu loh, ya kan ikut gigs dan memang kita udah bilang sama anak-anak juga, tapi kita harus komit ya gitu loh, karena kan ya kita mengerti lah, maksudnya setiap personilnya sibuk gitu loh, kebetulan udah pada om-om semua nih personilnya, jadi kita udah bilang lah sebisa mungkin para personilnya ready. Ada memang yang personil tuh karena gini loh, sebisa diganti-gantinya juga kemungkinan besar tuh yang bisa diganti itu paling cuma dari sisi bass atau gitar karena kan itu sekarang kan eranya sequence ya maksudnya. Tapi ya jangan keseringan juga gitu loh, kalau itu kan jadi nggak enak juga kan dilihatnya gitu kan. Tapi sebisa mungkin tuh kita coba cari gig 5-10 gigs dan tentunya kita ada rencana banget untuk kita gelar showcase gitu loh, gelar showcase tapi karena kita sebenarnya kan kepengennya buat suatu event buat si band ini yang apa ya kita bisa sampaikan ke pendengarnya kita, moga-moga ada apa tuh kita bisa bikin yang agak cukup layak lah, ada konsepnya, jadi kayak kita pengen ada kayak visualnya, audionya juga cukup proper, tim produksinya juga kita cukup kenal baik, kita bisa apa ya maksudnya apa yang waktu kita manggung tuh sebisa mungkin tuh rekan-rekan tuh bisa denger cukup enak lah gitu loh, cukup layak cukup gitu. Iya cukup renyah di kuping. Enak. Karena lu main di lemet tuh. Iya. Mana sih lu? Iya. Karena kan iya
apalagi kalau udah itu yang nanti waktu event showcase sih. Tapi memang kita juga ada bicarakan, kita udah berembuk gitu loh. Kalau tadinya malah awal mula kita langsung pengennya yuk kita bikin showcase aja lah gitu kan. Tadinya mau kayak gitu loh. Cuma setelah ngobrol sama teman-teman di komunitas kan ya dia bilang baiknya sih jangan kayak gitu gitu loh. Iya, takutnya nanti kalau bikin sayang, karena kan sebenarnya effortnya sama nih gitu kan, lu bikin sekarang sama nanti tuh sama, tapi hasilnya pasti akan beda kalau misalkan bandnya ini udah coba untuk datang ke komunitas, berkontribusi sama komunitas gitu loh, berteman dan bergaul lagi sama rekan-rekan komunitas, dan tentunya manggung ya. Jadi teman-teman kan juga mulai tahu oh bandnya ini nih gitu kan, step by step gitu loh. Cuma ya kalau bisa sih ya moga-moga kalau nggak meleset, kita kepengennya sih bisa bikin showcase lah di tahun ini.